bagus. Jadi kita sudah kuantifikasinya sudah kita pahami, yang susah-susahnya sudah kita pahami. Sekarang di kelas yang kedua sekarang ini kualitatifnya gitu. Istilahnya konsep-konsepnya aja gitu. Ini lebih ringan, jadi silakan teman-teman follow. Tapi ini sama pentingnya. Kalian tetap harus pelajari konsep kualitatif yang akan saya sampaikan. Jadi kuliah petroleum engineering atau reservoir engineering itu is not about calculation, but komprehensif ya, mulai dari kualitatif sampai kuantitatif, mulai dari konsep sampai rumus-rumus seperti itu. Nah, dari yang kita pelajari kemarin, kita mengenal ada beberapa driving mechanism index. Nah, yang paling lemah adalah rock and liquid expansion. Teman-teman kemarin sudah hitung, kekuatannya itu kecil sekali. Nah, kita bahas. Jadi misalnya kita memiliki reservoir pada pada tekanan tertentu di atas bubble point pressure. Nah, pada kondisi di atas bubble point pressure, reservoir itu kita sebut undersaturated. Karena dia di atas bubble point pressure, berarti tidak ada gas di situ. Satu-satunya yang ada gitu ya, selain crude oil, adalah coconut water dan batuan itu sendiri. Nah, belum ada gas karena masih di atas bubble point pressure. Nah, ketika tekanan turun, baik batuan maupun fluida itu pasti ekspansi. Gitu ya. Kalau tekanan turun, pasti itu ekspansi. Gitu. Istilahnya kalau kalian pegang sponge, kalian genggam erat-erat, itulah kalian berikan tekanan kepada sponge. Kalian genggam erat-erat, kita berikan tekanan. Tapi ketika kalian lepas genggaman kalian, tidak lagi erat-erat, sponge itu mengembang. Sponge itu mengalami ekspansi. Sama ketika batuan reservoir dan fluida reservoir pada mulanya dikompres, ditekan gitu ya oleh tekanan reservoir. Ketika tekanan turun, mereka mengembang. The reservoir rock compressibility gitu ya. Kompresibilitas batuan reservoir gitu ya. Itu merupakan hasil dari dua faktor gitu ya. Jadi pertama, rock and fluid akan mengembang. Tapi mengapa mereka mengembang? Karena baik batuan maupun fluida itu punya properti yang disebut sebagai compressibility. Gitu ya. Kalau dia tidak sama sekali tidak punya compressibility, maka dia nggak akan bisa ngembang. Dia tidak bisa ngompres, dia tidak bisa mengembang. Gitu ya. Dia mengembang karena dia di dalam struktur dia punya compressibilitas. Compressibilitas dari batuan reservoir itu adalah hasil dari dua. Expansion dari individual rock grains gitu ya. Jadi masing-masing serpihan-serpihan batuan gitu ya, itu mengalami expansion. Dan ketika mereka mengalami expansion, dia mengembang gitu ya. Ternyata pada saat yang bersamaan, ya namanya batuan itu mengembang gitu ya. Istilahnya misalnya kita punya bus, ada 20 penumpang di dalam bus itu. Ternyata 20 penumpang itu tiba-tiba jadi gendut. Gitu ya. Tiba-tiba jadi gendut itu 20 penumpang di dalam bus. Apa yang terjadi? Busnya makin sempit. Busnya makin sempit. Itu yang juga terjadi di bagian yang ini. Formation-nya itu makin compact gitu. Kenapa? Karena setiap serpi-serpi batuan, setiap rock grains gitu ya, setiap bulir-bulir batuan gitu ya, itu mengembang, menggendut gitu ya, mengekspansi. Artinya formasi jadi semakin sempit. Nah, ketika formasi menyempit, pori-pori batuannya itu kayak dikompres gitu. Karena kerangka batuannya itu semakin mengembang gitu ya. Nah, pori-porinya itu makin mengempres dan artinya fluida di dalam pori-pori itu kedorong gitu. Ya. Istilahnya kalau kita punya sponge, di dalam sponge itu ada fluida, tiba-tiba sponge-nya itu menggendut gitu ya, menggendut dan pori-pori sponge-nya makin kecil. Ketika pori-pori sponge makin kecil, itu sama aja seperti kita menekan si sponge dan fluidanya keluar. Itu juga yang terjadi pada reservoir ketika rock and liquid expansion terjadi. Jadi ekspansi mereka mendorong liquid atau mendorong oil akhirnya terproduksi gitu ya. Itu yang terjadi
ketika rock and liquid expansion. Nah, karena liquid dan rock itu hanyalah slightly compressible, dia sedikit aja compressibility-nya, maka ekspansi mereka pun nggak banyak. Expansion mereka itu sedikit. Nah, ketika selesai expansion-nya, mereka tidak bisa lagi memberikan pressure support yang continuous, yang stabil, yang jangka waktu lama. Istilahnya energi dorongan yang dia berikan gitu ya, boosting energi yang dia berikan itu kecil aja. Tiba-tiba langsung aja reservoirnya mengalami rapid pressure decline gitu, karena istilahnya hanya sedikit gitu bantuan yang mereka berikan gitu ya. Dorongan yang mereka berikan tuh dikit. Nah, jadi seperti itu karakteristik untuk rock and liquid expansion. Itu yang paling utamanya gitu ya. Selebihnya kalian bisa baca dari recording. Kira-kira seperti ini. Jadi kita punya yang undersaturated, abaikan dulu kita punya gas atau enggak, kita abaikan. Kita hanya fokus pada rock dan liquidnya aja gitu ya. Inisialnya kondisi yang kiri, setelahnya kondisi yang kanan gitu ya. Tekanan turun, batuan mengembang. Tekanan turun, liquid mengembang gitu ya. Ketika batuan mengembang, pori-pori otomatis mengecil. Ketika pori-pori mengecil, dia makin nge-push minyak untuk keluar dari pori-pori, dan liquidnya sendiri juga mengembang, dan semuanya itu alhasil dia memberikan tekanan, dorongan, supaya produksi meningkat gitu ya. Tapi dari sini, kalau kita nggak punya drive mechanism yang lain, palingan recovery faktornya 3-5% aja. Nggak lama umurnya seperti itu ya. Kalau kita hitung kuantitatifnya, ini rumusnya. Dan ini udah kalian lakukan. Jadi, formation drive index itu menginclude rock and connate water expansion dibagi dengan hydrocarbon voidage atau hydrocarbon production, dan seperti ini rumusnya. Ini kecil, ini kontribusinya. Baru kita masuk ke depletion drive.